Mobilitas sosial, mobilitas kita ibaratkan seperti mobil, yang mana mudah digerakkan oleh manusia tentunya. Begitu juga dengan mobilitas. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya mudah bergerak atau dapat dipindahkan. Mobilitas sosial dapat didefinisikan perpindahan status sosial seseorang atau kelompok di masyarakat. Berarti dalam mobilitas sosial yang digerakkan adalah statusnya. Status sosial yang dimaksud adalah kedudukan seseorang atau kelompok di masyarakat itu sendiri. Nah, status sosial memiliki 5 aspek dasar, yaitu jabatan, kekayaan, keturunan, pendidikan, dan agama. Nah, cara memperoleh status sosial ada 3 nih, yaitu yang pertama adalah ascribed status, yang kedua assigned status, dan yang ketiga ada assigned status. Ascribed status yaitu kedudukan yang diperoleh berdasarkan kelahiran atau turun-temurun. Status ini susah didapatkan apabila bukan keturunan bangsawan atau raja. Contoh dari ascribed yaitu Pangeran Charles memiliki gelar pangeran karena seseorang putra mahkota yang terlahir sebagai anak pertama dari Ratu Inggris. Selanjutnya yang kedua ada achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai melalui prestasi yang diraihnya melalui usaha-usahanya. Contoh dari status ini seperti keluarga Kliwon menjadi terpandang karena seluruh anggota keluarganya menyelesaikan pendidikan sampai S3, dan ada yang menjadi guru besar sehingga keluarga Kliwon menjadi terpandang di masyarakat. Nah, yang ketiga ada assigned status. Status ini diperoleh dari penghargaan masyarakat karena telah berjasa di lingkungan masyarakat itu sendiri. Contohnya yaitu yang pertama penghargaan sebagai Bapak Koperasi yang diberikan oleh Bung Hatta, dan yang kedua penghargaan sebagai Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga gelar pahlawan yang diberikan oleh Bung Tomo. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yang akan kita bahas ini ada 4, yaitu horizontal, vertikal, antargenerasi, dan intragenerasi. Yang pertama, mobilitas horizontal, yaitu pergerakan status sosial seseorang atau kelompok yang sederajat atau sama. Contohnya yaitu Pak Dodo adalah guru IPS di SMP Karya Indah. Setelah bekerja kurang lebih 10 tahun di SMP tersebut, Pak Dodo pindah ke SMP Kreatif karena lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Pindahan status sosial Pak Dodo yaitu sama-sama menjadi guru IPS. Untuk yang kedua ada mobilitas vertikal. Mobilitas ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tentunya tidak sederajat. Mobilitas vertikal terbagi menjadi 2, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Mobilitas vertikal naik dapat diartikan perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya adalah Pak Dodo seorang guru IPS yang berprestasi dan jujur sehingga beliau diangkat dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Dan yang kedua ada mobilitas vertikal turun, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kedudukan tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Contohnya dalam suatu perusahaan ada karyawan bernama Ando. Karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan perusahaan, Ando yang awalnya sebagai manajer diturunkan jabatannya menjadi sales buah sugar di perusahaannya.
Untuk mobilitas yang ketiga adalah mobilitas intragenerasi, yaitu mobilitas yang terjadi dalam satu kelompok generasi yang sama. Mobilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan intragenerasi turun. Contoh dari intragenerasi naik misalnya dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana ayah ibunya berpendidikan SMA, sedangkan anaknya berpendidikan sampai dengan sarjana. Sedangkan contoh dari intragenerasi turun itu kebalikan dari intragenerasi naik. Sekarang bentuk mobilitas yang keempat adalah mobilitas antar generasi, yaitu mobilitas yang terjadi di dalam dua generasi atau lebih. Mobilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas antar generasi naik dan antar generasi turun. Contoh dari mobilitas antar generasi naik, misalnya dalam suatu keluarga terdapat nenek kakek dengan jenjang pendidikan SD, sedangkan anaknya sampai pendidikan level SMA, dan semua cucu-cucunya menempuh sampai dengan pendidikan sarjana. Kalau mobilitas antar generasi turun, di mana nenek dan kakeknya lebih tinggi dibandingkan dengan anak dan cucunya.